Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali pada kajian Hadisul Ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam agama Islam. Wabil khusus pada kajian kita ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Pada bahasan yang lalu kita telah mengkaji tentang syarat sah salat. Di antaranya adalah menutup aurat. Kemudian pada kajian kita kali ini, kita akan membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan syarat sah salat, yaitu menghadap atau melakukan salat pada satu tempat. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bahwa semua bumi ini, semua tanah ini itu adalah masjid, boleh untuk melakukan salat pada tempat itu kecuali dua tempat, yaitu al-maqbarah wal hammam. Al-maqbarah artinya adalah kuburan, kemudian al-hammam artinya adalah kamar mandi. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalliya fi sab'i mawatinah. Jadi kalau pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, redaksi hadisnya melarang salat pada dua tempat, yaitu kuburan dan kamar mandi. Tapi kemudian pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi melarang melakukan ibadah salat pada beberapa tempat, atau tepatnya pada 7 tempat. Yang pertama adalah al-mizbalah, yaitu tempat pembuangan sampah. Kemudian yang kedua al-majzarah, yaitu tempat penyembelihan hewan. Kemudian yang ketiga al-maqbarah, yaitu kuburan. Kemudian yang keempat qari'atut thariq, yaitu tempat lalu lalangnya orang atau tempat di mana orang berlalu lintas di sana. Kemudian wal hammam, yang kelima adalah kamar mandi. Kemudian yang keenam ma'atinul ibil. Ma'atinul ibilnya adalah kandang unta. Kemudian wa fawqa zuhri baitillahi ta'ala, yaitu melakukan salat di zuhr atau di atas Ka'bah. Di atas Baitullah itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah salat. Kemudian ada juga hadis dari Abi Marsad Al-Ghanawi, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu ilal qubur, janganlah kamu salat menghadap ke arah kubur, wala tajlisu 'alaiha, dan jangan pula lah kamu duduk di atas kuburan itu. Mari kita simak bagaimana penjelasan para ulama berkaitan dengan melakukan ibadah salat pada tempat-tempat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang pertama, al-maqbarah, yaitu kuburan. Menurut mazhab Ahmad atau menurut Imam Ahmad dan para pengikutnya, melakukan salat di kuburan itu hukumnya adalah haram. Dalilnya, dasarnya adalah keumuman larangan Nabi SAW tadi. Dan bukan hanya sekedar haram, tapi juga ada musihah. Apa yang dilakukannya itu berakibat kepada tidak sahnya ibadah salat. Namun kemudian Abu Hanifah atau Al-Imam Hanafi memiliki pandangan lain berkaitan dengan salat di kuburan. Beliau mengatakan karahatis shalah fiha, yaitu makruh saja. Jadi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya bersifat makruh saja. Nah, sama ada kuburan tersebut dibongkar atau digali, atau kemudian kuburan tersebut belum atau tidak dibongkar. Kemudian Al-Imam Malik, atau dalam hal ini adalah mazhab Malik, mengatakan jawazis salah fil maqabir,
boleh hukumnya solat di kuburan, biduni karahatin, bahkan tidak makruh. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haram dan tidak sah solat pada kuburan, dalilnya adalah keumuman hadis Nabi SAW tadi. Kemudian yang kedua, Abu Hanifah mengatakan bahwa hanya makruh saja melakukan solat pada kuburan, karena larangan itu bukan menunjukkan larangan keharaman, tapi larangan itu hanyalah menjelaskan tentang kemakruhan. Namun Al-Imam Malik atau mazhab Malik kemudian mengatakan bahwa solat pada kuburan duna karahah itu tidak makruh. Malam ta'lam najasataha atau malam tu'lam najasatuha, sepanjang tidak diketahui ada najis pada tempat itu. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian mengatakan apabila kuburan tersebut telah dibongkar, lalu kemudian pada area atau tapak kuburan yang dibongkar itu tidak boleh melakukan solat di tempat itu. Apa sebab? Oleh karena kuburan yang sudah dibongkar itu adalah kuburan yang sudah tercampur dia dengan najis berupa nanah, darah, dan lain sebagainya, yang itu datang dari jasad atau tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian ada pun salat pada hammam. Hammam ini kamar mandi. Salat di kamar mandi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah salatnya sah. Salatnya sah ma'al karahah, namun bisa jatuh hukumnya makruh. In amina minan najasah fihi, jika kita merasa yakin bahwa di dalam kamar mandi itu tidak ada najis. Artinya walaupun di dalam kamar mandi itu tempat pembuangan najis, tapi ketika najisnya sudah yakin kita tidak ada di tempat itu, maka menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, hukum salat di tempat itu sah salatnya, tapi makruh. Kemudian menurut Imam Malik, bijawazis shalah fihi min ghairi karahah. Kata Imam Malik, ya boleh salat di tempat itu tanpa ada kemakruhan. Wa qala Ahmad, dan kemudian Imam Ahmad mengatakan bi'adami sihhatis salati. Lagi-lagi Imam Ahmad berpegang kepada keumuman larangan dari hadis Nabi SAW tadi, sehingga Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal berkesimpulan bahwa salat pada kamar mandi itu hukumnya adalah tidak boleh, atau mengakibatkan tidak sahnya orang melakukan salat di tempat itu. Nah, kemudian adapun larangan Nabi untuk melakukan salat di atas Ka'bah, itu hampir sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Apa sebab? Adam wujudi ma yastaqbiluhu, disebabkan karena tidak ada tempat menghadap. Nah, oleh karena itu maka beberapa larangan Nabi ini mudah-mudahan bisa kita pahami, dan insyaallah kajian kita ini bermanfaat. Demikian yang dapat disampaikan, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali pada kajian-kajian hadis yang berikutnya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.